Pernikahan ibarat perjalanan panjang yang penuh misteri. Tidak ada yang tahu pasti sebuah pernikahan yang bahagia akan tetap kokoh ataukah justru berakhir saat cobaan dan ujian datang menerpanya. Hal itu juga yang terjadi pada pernikahan komedian Sule dan Natalie Holscher. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Rumah tangga Natalie dan Sule mendadak dikabarkan retak. Berawal dari postingan Natalie yang mencurahkan perasaan terdalamnya di sosial media bahwa dirinya sudah tak tahan lagi. Entah apa yang terjadi, namun setelah mencurahkan isi hatinya, Natalie pun dikabarkan telah menghapus semua momen indah kebersamaannya dengan sang suami di Instagram pribadinya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Sule dan Natalie? Benarkah Natalie dan Sule tak lagi serumah? Lantas seperti apakah komentar keluarga Natalie mengenai isu keretakan rumah tangga Natalie dan Sule? Tapi bener udah keluar dari rumah, Oma? Udah nggak di rumah itu? Udah. Dari kapan rumah? 2 hari yang lalu. Dia nggak ada waktu malam itu, dia ngobrol sama saya nggak ada tadi. Ya, lebih bagus lah. Yang terbaik kita sebagai manusia, Natalie juga ada seorang muslim, dia juga puasa, ya kan? Yang terbaik masing-masing lah, udah cari jalan terbaik, ya kan? Tidak ada saling bermusuhan, kekeluargaan persaudaraan aja. Saya bilang Natalie juga, dia nggak, Natalie fine aja. Cuman ya saya dengar banyak, sebetulnya nggak begitu penting lah, sebetulnya nggak ada masalah, hal kecil tapi sangat menyinggung perasaannya. Sekarang saya tanya, lo punya laki di rumah tapi lo nggak diajak ngomong masalah karena salah bicara atau tersinggung, lo nggak diajak ngomong, mau nggak? Oh, bakar. Didiemin. Iya. Kan waktu itu udah dikasih kesempatan, tapi kan dia lakukan lagi. Dari kemarin Natalie udah nggak di rumah ya? Ada nggak ya? Ya nggak ada kali. Karena kenapa sih, Kang? Ya nggak tahu. Kan saya lagi di Bandung waktu itu. Maksud saya ya, kalau memang ini yang terbaik untuk berpisah dengan keadaan yang sekarang ini, ya saya rasa lebih baik kayaknya. Soalnya selama ini kan saya terus terang, kalau saya lihat ya sampai hari ini keponakan saya juga kan berdikari sendiri, nggak tergantung dari Sule sampai hari ini. Ya kan, dia bekerja sendiri, cari uang sendiri, punya uang sendiri, jadi nggak tergantung. Jadi dia pikir dia berpisah juga nggak ada masalah, ya kan? Saya bisa sendiri, saya bisa semuanya sendiri, ya kan? Dia punya kameramen juga sendiri, dibawa semua sekarang ke rumahnya. Nah, berarti kan dia bisa sendiri, nggak tergantung kan? Buat apa di sana kalau keadaannya selalu ada keributan yang nggak, yang for nothing lah gitu. Tidak ada asap jika tidak ada api. Rumah tangga Natalie dan Sule yang selama ini terbingkai dalam romantisme dan kebahagiaan yang terpampang dalam foto-foto kemesraan mereka di sosial media justru berbeda dari kenyataan. Bahkan keluarga Natalie Holscher sendiri kabarnya telah mencium gelagat yang tak beres dalam hubungan Natalie dan Sule sejak pertama kali mereka menikah. Selain itu, paman Natalie pun melihat ketidakcocokan antara Sule dan Natalie. Tasya bisa bilang, kan dulu waktu apa ya, nggak ada pembohong besar. Kalau saya open aja, kalian tahu saya ya. Gak banyak yang ngomong, masa teman saya kan dari barat sampai ke timur. Tapi apa omongannya, Oma, katanya? Sombong. Oma ngerasa kayak gitu nggak sih? Iya, dari Oma sendiri nih. Kalau saya lihat ya. Oma tapi kalau surat Kan saya tanya orang saya di rumah, yang di rumah Sule itu masih keluarga lah. Anak angkat saya tanya, Sule suka turun nggak ke kalian bawah lihat pegawai apa namanya? Oh. Tapi dulu awalnya gimana sih? Nggak sombong, Oma? Waktu awal-awal belum menikah, mau menuju menikah. Saya kan nggak pernah ketemu langsung waktu itu. Tapi ada nggak sih curahan hati dari Kak Natalie sendiri yang membuat Jadi kalian Kak juga semakin biar yakin? tahu siapa sih. Saya bukan jelekin orang, bukan. Cuman saya juga tidak setuju, tidak mau cucu saya digituin. Emang sampah. Oke?
Sebenarnya saya udah lama mau buka ini, tapi kata yang mendampingi saya bilang nanti ada waktu. Oke kan saya keluar, saya ketemuin kalian kan. Saya mau di dalam jaga tadi juga bisa, cuma saya nggak bisa orangnya begitu. Yang semakin yakin apa sih yang ngebuat Oma semakin yakin dengan keputusan Kak Natali mensupport secara penuh gitu? Apa sih Oma? Ya itu bukan di saya, di diri Natal ya kan dia yang jalani. Selain sombong apalagi sih Oma? Banyak lah, ya kan. Yang paling fatal Oma? Sombong. Tapi saya rasa nggak ada kecocokan kayak kalau saya lihat sih, kalau dari segi-segi dari pertama sampai hari ini gitu, maksudnya kalau saya ikutin jejak penghidupannya sih kayaknya nggak ada kecocokan gitu. Maksudnya dari dalam keadaannya lah, dalam suasananya dia itu kan maksudnya lain lah gitu, maksudnya kan nggak bisa mengikuti kemauan istrinya kayak begitu kan ya. Menurut saya sih kayaknya masanya udah berlalu lah, kayaknya begitu. Kalau dibandingin sama yang lain, ya itu dari sifat pelakuannya sendiri sih ya, kalau saya lihat ya. Ya maksudnya keangkuhan. Oh, keangkuhan. Dalam keadaannya. Ya maksudnya keangkuhan itu kan nggak perlu sebenarnya kan. Sejak menjadi istri Sule, kehadiran Natali mampu menghadirkan warna baru dalam keluarga Sule. Tak butuh waktu lama beradaptasi, Natali pun dalam sekejap mampu merebut perhatian 4 anak-anak Sule. Ketulusan dan kasih sayangnya menjadikan Natali sosok figur ibu yang dirindukan keluarga ini. Ya kalau saya lihat sih ya sebagiannya dari anaknya Sule itu ada yang begitu juga sih. Maksud saya ya sebagian ada yang baik, ada sebagian juga yang ada cuma mempergunakan kebaikannya gitu ya kan. Kayaknya ya mau ke situ arahnya. Ya kalau saya lihat sih dia sih baik semua, cuman ya muna gitu. Jadi saya lihat oh ini orang muna nih. Bener akhirnya saya lihat ini orang muna benar. Jadi Natalia dipakai gitu. Jadi seolah-olah ya semua apa yang Natalia bisa tuh, maksudnya kepintarannya dia, lingkungannya dia, jadi dipakai sampai hari ini. Jadi mereka pikir ya sekarang saya udah tahu ya buat apa, jadi udah nggak berguna lagi gitu kan maksudnya. Jadi maksudnya ada Natalia soalnya udah dipelajarin semua sama Natalia, makanya dia berpikir ini terakhir saya berangkat, saya udah tahu semua si Abi semua begini, sama orang tuanya ayahnya juga begini, ya udah lebih baik saya berangkat, gak ada gunanya. Berarti dia nggak ada dihargain di situ. Bilang aja dia bisa dibilang aja kasarnya dia seperti kayak dipakai sebagai boneka, gitu ya kan? Di lingkungannya dia selama ini. Makanya dia pikir, oh, ini udah waktunya saya berangkat. Enggak, itu sih enggak. Itu enggak ada perbedaan. Maksudnya jauh dari keluarga enggak, tetap sama. Natalia juga sama, maksudnya apalagi Natalia juga sebenarnya kan dia udah serahin semua waktu dia perkawinannya itu untuk anaknya, dia kerjain semua apa tugas sebagai ibu rumah tangga, dia udah kerjain semua, tapi itu nggak dihargain. Jadi udah berkali-kali begitu, dia pikir ya lebih baik saya berangkat, nggak dihargain tuh. Belum genap setahun merenda cinta, rumah tangga Sule dan Natali justru tengah berada di ujung tanduk. Keputusannya meninggalkan rumah juga Sule dan anak-anaknya seakan menyeratkan perpisahan. Akankah rumah tangga Sule dan Natali yang baru seumur jagung ini harus berakhir secepat itu? Lantas benarkah Natali dalam waktu dekat akan mengajukan gugatan cerai terhadap Sule? Dan seperti apa juga Sule menanggapi hal itu? Jadi Cerai, cerai, iya. pasti cerai. Iya, yang akan Natila udah bilang sama saya. Apa kata Natalia? Tadi malam dia ngomong, dia bilang, Mam, lawyer kita siapin aja untuk kita cerai. Udah ngomong. Tapi Kak Natali kapan Kan sih bisa singkat, tampil? kita memang keluarga ini nggak berbelit-belit. Benar itu saya bilang istilah itu take it or leave it, ya nggak selesai. Yang jelas ya habis puasa, habis lebaran ya. Ini sekarang dunia ada yang bulan baik ya kan. Semua orang kalau mau bertobat pada waktunya lah sekarang, betul kan? Ya mau, ya nggak mau ya urusan lo, betul kan? Saya
sebagai keluarga sih ya, kalau memang nggak cocok kenapa mesti diterusin gitu kan? Hah? Betul kan? Jadi ambil jalan terbaiknya aja lah. Kalau kan yang merasakan Natalia sendiri. Pengharapan Natalia buat masa depannya sih lebih jelas daripada nanti dia lanjutin kembali lagi, itu saya rasa lebih baik jangan kembali lagi. Lebih baik dia sekarang bikin kemajuan sendiri, usaha sendiri, dia bisa semua kok. Dia sekarang lagi ya oke lah, maksudnya dalam usahanya lagi oke ya, kenapa enggak ya gitu. Keluarga itu bukan konsumsi publik, ya, bukan konsumsi publik. Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa tentang hal ini. Apapun yang terjadi, doakan yang terbaik. Itu aja lah, ya. Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa.